Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim. Saya mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan membawakan konten terkait wakaf sebagai tugas akhir dari mata kuliah Kapitas Lekta Ekonomi Islam. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu wakaf dan peran milenial dalam mengembangkannya dengan pendekatan social finance. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu ke pembahasannya. Kita mulai dari pengertian dari wakaf itu sendiri. Apa sih itu wakaf, gitu ya? Nah, wakaf itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu wakaf, yang berarti menahan diri. Nah, sedangkan menurut fikih Islam, wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Nah, mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atau atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah Subhanahu wa taala dengan menyedekahkan manfaatnya kepada sesuatu kebajikan atau sosial. Nah, wakaf ini merupakan ibadah langka. Kenapa dikatakan langka? Karena wakaf adalah investasi pahala abadi yang tetap dapat mengalir pundi-pundi pahalanya kepada pewakaf. Di saat ibadah-ibadah yang lain sudah terputus ketika manusia menemui ajalnya. Simulasi wakaf itu sederhananya seperti ini. Seorang wakif misalkan memiliki tanah, ingin diwakafkan untuk kepentingan umum, bisa untuk masjid, madrasah, ataupun digunakan untuk kegiatan bisnis yang manfaatnya tersebut akan dirasakan oleh masyarakat. Wakif datang kepada nazir untuk ikrar bahwa tanah tersebut mau diwakafkan. Setelah proses pemindahan status milik tanah selesai, nazir mengelola tanah tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Setelah tadi kita mempelajari apa itu wakaf dan bagaimana alur wakaf itu seperti apa, gitu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari lagi terkait adanya perkembangan atau pergeseran-pergeseran dari wakaf yang dari zaman Rasulullah sampai dengan zaman sekarang gitu. Nah, wakaf ini ada pergeseran paradigma dalam wakaf. Nah, atau adanya pergeseran pandangan dalam wakaf. Nah, kalau misalkan wakaf itu yang pertama identik dengan masjid, musola, kuburan atau sekolah, kita mewakafnya itu gitu. Wakaf masjid, musola, kuburan atau sekolah. Yang menjadi wakaf tidak produktif. Awalnya itu ya, tidak produktif. Nah, sekarang menjadi pengelolaan wakaf itu lebih dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif yang ditujukan sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam prosesnya dilakukan pendekatan bisnis dan manajemen. Nah, wakaf itu dalam konteks kekinian memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, pola manajemen wakaf harus terintegrasi. Dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, asas kesejahteraan nazir, pekerjaan sebagai nazir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional juga. Nah, ketiga, adanya asas transparansi dan tanggung jawab. Nah, tadi kan adanya pergeseran paradigma. Nah, sekarang tuh ada pengembangan ide wakaf itu sendiri gitu. Wakaf itu pasti identik dengan tanah yang itu kita sebutnya aset tetap ya. Aset tetap identik dengan tanah, pengelolaannya berfokus pada bangunan dan tanah. Namun, banyak yang tidak mampu untuk menyumbangkan semua aset mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf karena tanahnya tidak ada atau seperti apa. Tetapi ada orang yang memiliki aset yang bergerak seperti uang. Nah, ada pengembangan dari yang awalnya hanya berfokus pada aset yang tetap menjadi aset bergerak juga, yaitu uang.
Nah, Imam Az-Zuhri, seorang ulama terkemuka, fatwakan bahwa dibolehkannya berwakaf dengan dinar dan dirham untuk membangun fasilitas dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Pada abad ke-15, praktek wakaf tunai telah menjadi nama umum di masyarakat di Turki. Wakaf tunai merupakan pilihan yang tepat bagi donatur yang memiliki harta bergerak atau uang tunai daripada aset tetap. Nah, selanjutnya ada fenomena generasi milenial dan wakaf tunai online yang berhubungan dengan tadi ya, pembayaran wakaf itu tidak lagi hanya terkait aset tetap, tetapi juga aset bergerak uang gitu. Nah, ada fenomena bahwa milenial itu ada fenomena milenial dan wakaf tunai gitu. Nah, generasi milenial itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya teknologi atau digitalisasi. Menurut data tahun 2018, rentang usia 15 sampai 19 tahun menjadi pengguna internet terbanyak, yakni 91%. Kemudian diikuti dengan usia 20 sampai 24 tahun sebanyak 88,5% dan 25 sampai 29 tahun sebesar 82,7%. Nah, pertumbuhan pengguna internet ini hampir 28 juta orang, di mana hal ini sangat mempengaruhi tingkat inklusi keuangan di suatu negara. Dilansir dari Forum Wakaf Produktif atau disingkatnya FWP bahwa terdapat fenomena meningkatnya partisipasi milenial dalam gerakan wakaf, di mana 48% dari wakif merupakan generasi milenial antara usia 24 dan 35 tahun. Hal ini dikarenakan banyaknya lembaga filantropi yang menyediakan layanan transaksi untuk berdonasi yang berbasis digital, mudah digunakan dan mudah diakses. Ini juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan tingkat sumbangan beberapa orang. Nah, dari sisi lain, para nazir memasuki tahap menciptakan atau membangun aset wakaf produktif sebagai aset sosial yang menjadi pusat distribusi keuntungan kepada masyarakat. Program ini juga menjadi dasar upaya mobilisasi sosial kapital berupa wakaf tunai sebagai sumber pengelolaan aset atau real estate wakaf yang sudah terbangun. Kegiatan ini dapat menghasilkan banyak jenis wakaf tunai yang dapat berupa instrumen keuangan, asuransi, dan bahkan saham. So, dapat disimpulkan bahwa kaum milenial itu berperan dalam mengembangkan wakaf, bisa sebagai donatur, karena semakin mudahnya akses untuk berdonasi wakaf di platform online, ataupun kaum milenial bisa berperan dalam mengembangkan sistem wakaf yang lebih bisa mengikuti perkembangan zaman, dengan terus belajar dan mempelajari lebih dalam lagi terkait wakaf, dan diteliti kembali bagaimana caranya untuk wakaf tersebut bisa dikembangkan ke arah yang lebih baik dan lebih produktif. Baik, hanya itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.